itu apa sebenarnya kan Ali itu pengennya gini bang, jadi kan komputer Ali itu habis kena ban ya sama Valorant tuh game. Jadi kalau misalkan ke bandnya sama si Valorantnya itu nge-ban-nya itu nge-ban PC, bisa mau motherboard, SSD atau yang lain-lainnya gitu kan. Cuman bisa sebenarnya apa di spoofing lah, pokoknya di reset BIOS, terus itu di apa namanya ada aplikasinya buat ganti serial number dan lain-lainnya itu gitu. Cuman agak repot gitu, pakai uninstall Windows dulu, nanti habis itu nanti jalanin aplikasi spoofingnya kayak gitu. Nah, kira-kira bisa nggak bantu gitu bang, maksudnya untuk apa namanya untuk spoofingnya gitu kan. Soalnya kan repotnya kalau install ulang ini kan hard disknya kan besar gitu, jadi kalau kan hard disknya di format kan juga ya repot gitu kan, misalnya nggak yang gampang juga gitu. Terus kayak apa namanya backupnya itu kan juga repot lah, pokoknya kan pasti butuh waktu yang lama juga kan gitu. Jadi ya masih bingung nih gitu, mau kayak gimana gitu. Soalnya kalau misalkan cuma install ulang Windows doang kan belum tentu nanti si spoofingnya itu berhasil gitu. Jadi harus benar-benar spoofingnya bisa, terus install ulang Windowsnya juga pasti di-install ulang sih. Nah, rencananya kalau misalkan memang itu terlihatnya repot dan ribet, nanti gua tuh beli PC aja yang murah gitu, yang 5 jutaan aja gitu, untuk ya main Valorantnya itu gitu. Nanti mungkin beli VGA nya juga VGA yang murah, yang penting bisa main game Valorantnya itu aja. Atau enggak ya, pokoknya ini aja bang, kalau misalkan memang dapat yang kayak PC second lah gitu, apa kayak gitu, yang penting cuman biar bisa main Valorant itu aja sih. Jadi kayak main, yang penting yang nggak terlalu bagus-bagus amat gitu. Kalaupun emang ada VGA, yang penting ini ya second. Kalau second juga sebenarnya nggak masalah gitu, gitu. Yang penting bisa lancar lah gitu main Valorant gitu. Jadi range-nya mungkin ya 5 sampai 7 lah. Lanjut ya. Setelah itu ada informasi lagi nih, setelah ditimbang-timbang, saya cek dari YouTube, Google, sumber dari forum-forum juga, itu masih bisa diakalin tanpa harus membeli PC ya. Sebelumnya saya udah ada note-nya ya, speed note-nya. Sebentar. Spesifikasi komputer Ali sekarang apa aja ya? Prosesor, motherboard, RAM, NVMe-nya, VGA. Nah, lanjut ya. Di sini ada spesifikasinya yang setelah dicek, itu prosesornya udah Core i3 Gen 12 ya. Motherboard Gigabyte, serinya B76MDS3H DDR5, bukan DDR4, Gen 1. Grafiknya GTX. Kalau yang onboardnya Ultra HD grafik ya, 730. Kalau yang
VGA card yang dedicated itu GTX GeForce GTX 1660 Ti. RAM-nya udah 32. Nah, ini yang masih spek lama nih. Lanjutnya spek Valorant itu rendah banget sih. Spesifikasi rekomendasi untuk Valorant itu Windows 10 terus atau Windows 11 64 bit. CPU-nya Core i3 Gen 4 atau Ryzen 3 seri 1200 juga bisa. Tentunya GPU-nya VGA card-nya itu bisa pakai Nvidia GeForce GT 730 atau pakai AMD Radeon R7 240. RAM minimal PC-nya 4 GB. Itu kecil banget kan. Dan penyimpanan setidaknya 20 GB ruang kosong pada SSD. Minimal pakai SSD SATA ya, jangan pakai hard disk biar kinerjanya bagus. Selanjutnya kata budgetnya sekian. Nah, beda RAM kan DDR5 ada 32 tuh, bener kan DDR5 kan. Oke, lanjut, nggak ada yang coba dulu aja. Nah, setelah saya searching Google dan YouTube, itu band HWID Hardware ID itu apa itu? Band HWID ID adalah larangan yang didasarkan pada identifikasi perangkat keras komputer, pagar atau memindai detail perangkat keras seperti motherboard, SSD, kartu grafis saat kamu menjalankan atau memainkan Valorant ya. Perangkat di sini sudah ganti perangkat keras. Wow, itu perangkat keras nih ya. Pengganti nggak mungkin dong kalau ganti perangkat keras, mahal. Lanjutnya deh lanjut terus lanjut aja ya, skip aja. Nah, di situ ada lagi di sini ada band itu, ada yang di band itu hardware band itu Valorant 5, Valorant 152 spoofer ya, buat menghilangkan band user Valorant dan hardwarenya ya. Itu support semua motherboard, TPM include, udah bisa, nggak ada masalah. Selanjutnya subwoofer. Nah, ini secara saya searching di Google dan YouTube juga, itu kita bisa cari subwoofer serial number, BIOS, motherboard, dan semacam itulah. Dan ada aplikasi beberapa, ada 2 atau 3 aplikasi, ada 3 sorry. Yang satu nanti mungkin kalau ada yang mau nanya saya share aja via WhatsApp aja ya. Dan user mau pakai NVMe yang 512 merek Vigen. Nah, Valorant sekitar segini ya. Sebenarnya kalau install pertama kali nggak nyampe 1 GB, terus setelah diupdate ya jadi 28 GB update online ya. Lanjut, dan sudah siapin, udah siap dipasangin dan tinggal install ulang ya. Nah, ini ya Windowsnya yang harus diinstalin ya, Windowsnya versi ini ya, ke Spectra Afterlight Defender. Master bootable Windowsnya nggak terlalu besar, 4 GB, kita 8 GB udah cukup lah ya, terserah mau 8 GB atau 16 terserah, atau lebih besar 8, menurut saya 8 cukup ya, 8 GB. Selanjutnya sudah tinggal eksekusi aja ya, langsung kita eksekusi ya. Oke, gitu aja. Pada kali ini kita akan coba install ulang karena menangani masalah yang di band Valorant. Yang di band itu kalau kita cek di forum itu motherboardnya, BIOS sama prosesor. Nah, BIOS kita udah reset, tinggal di snooping doang ya, istilahnya di crack lah ibaratnya kalau aplikasi di Windows gitu.
kita grouping di grouping lah istilahnya, apa pokoknya biar bisa hardware-nya nggak di ban lagi. Langkah pertama ini motherboardnya kan Gigabyte generasi LGS 1200 ya, i3 kalau saya nggak salah, i3 ya. VGA card-nya 166 Galax 1660, dan diganti VGen untuk install ulangnya Windows 10 yang sebelumnya itu dia 1 tera. Tergantung bootable-nya, tergantung dari BIOS-nya ya, dari merek atau tipe motherboardnya. Kalau Gigabyte ini dia pakai F12 langsung di bootable, colokin master bootable-nya. Videonya udah saya ada di video YouTube saya cara bikin bootable pakai VIA Rufus ya, Windows 10 atau 11. Nah, jadi kita format, karena partisi cuma satu aja cukup ya. Dan jangan lupa ya, hadis-hadis atau ada backup data di media lain itu dicabut-cabut dulu, takutnya ke format. Udah kita next. Nah, ini Windows 10 nih. Dari settingan tampilannya, user konsumen maunya Windows 10 aja biar lebih kompatibel buat game. Walaupun Windows 10 sebenarnya sih sekarang udah diperpanjang buat aktivasi ya patch-nya, jadi nggak diberhentiin sampai Oktober kalau nggak salah, Oktober apa Agustus. Microsoft ada kasih kebijakan lagi perpanjangan untuk Windows 10. Oke, di sini kita lihat masih proses ya. Kita riset tadi baterai CMOS BIOS-nya udah kita lepas, kurang lebih ya, anggaplah 5 sampai 15 menit. Pas di reset itu otomatis dari BIOS dari motherboardnya dia ada notifikasi ya bahwa BIOS-nya udah di reset dengan cabut baterai CMOS BIOS-nya. Atau pakai jumper, salah satunya bisa baterai CMOS-nya dilepas atau jumperannya. Yang lebih enak sih pakai baterai CMOS-nya aja lepas. Tunggu 5 sampai 15 menit, 10 sampai 15 menit. Kalau udah 15 menit udah baru dipasang lagi baterai CMOS-nya. Nanti setelah kita tekan power mulai komputernya, nanti ada notifikasi bahwa BIOS telah berhasil di reset ya. Ini kita tunggu dia aja sampai selesai. Saya nggak full video ya untuk proses instalasi Windows 10 ini. Kok di CP? Lama itu bang? Hah? Oh, buat menu itu F12 ya. Untuk Gigabyte ini ya. Nah, ini udah dari restart ya, udah 100%. Tahap restart ya. Tunggu. Ini kalau Windows-nya yang 11 itu ori. Wah, kok Windows 11 jadinya ya? Hah? Jadi Windows 11, Li? Kok jadi Windows 11? Oh, nah, Windows 10 aja ya? Ya udah, ntar saya ulang lagi deh, nggak apa-apa. Iya nih, kok Windows 11? Tadi perasaan itunya bukan Windows 11 deh. Harusnya Windows 10. Jangan. Oke, kita ulang lah. Ini Windowsnya harus kita Windows 11 aja ya. Oke, setting. Plus ulang jam 4. Oke, kita ulang lagi ya. Format persatuan kita jadikan Windows 10 aja. Power F12. Nah, langsung Toshiba ya, Toshiba. Tunggu sampai dia kedap-kedip itu indikator dari flash master bootable-nya loading. Ini harusnya Windows 10. Kok Windows jadi Windows 11?
coba lagi. Nah, ini Windows 11 ini. Kita cancel dulu deh, kita bikin bootable yang Windows. Ini Windows 11 nih, bukan Windows 10. Oke. F12. Aktif lagi. Coba. Ini coba, ini kalau Windows 10 berarti udah benar. Nah ini coba ya, kalau kita coba exit, ini Windows 10 ini ya udah, ini Windows 10 udah oke. Nah, dari tampilannya menunya sih Windows 10 ini, bukan Windows 11. Nah iya benar, ini udah benar ya Windows. Nah benar 10. Home single language apa mau yang apa Pro? Yang waktu itu Pro apa home single? Home cuman bahasa Inggris doang kan? Home aja ya. Home single. Nah ini udah benar nih masternya Windows 10 64 bit. Kita format lagi ulang. Partisi kita hapus semua. Kita hapus lagi. Delete partisi, baru kita klik new, apply, oke. Kita format. Ini berubah. Yang free space jadi awalnya totalnya 476,8, jadi 476,7. Oke, kita pilih next. Nah ini baru Windows 10 nih, kalau sih Windows 10 nih, cek kan tadi udah pasti pilihannya Windows 10. Kalau yang satu yang dari awal itu dia nggak ada pilihan Windows 10 nya, langsung aja. Tapi tampilan grafik user interface nya kayak Windows 10 padahal Windows 11. Oke, gitu aja dulu nih. Kita ini persentasenya baru 9%. Pakai NVMe ini cepet sih, nggak selama pakai harddisk ya. Oke, saya post dulu aja ya. Masih 64, pasti 65, 66. Tunggu aja sampai 100%. Bisa sendiri biar loading, biar running di Windowsnya ada Windows 10 ya. So kita coba masuk BIOS dulu ya. BIOSnya baterai jamnya udah nggak bener gak? Kalau udah bener kita baru ke detail. Udah, ini ada tuh, udah masuk ke BIOSnya ya. Gen 12 i3 generasi 12, RAM-nya udah 32 GB ya. Oke, PCI Express-nya NVMe Vigen ya. Oke, langsung kita close aja. Sip. Ini langsung masuk ke BIOS, masuk restart lagi dari BIOS ke Windows 10 yang tadi selesai. Proses instalasinya sudah selesai 100%, tinggal finalizing aja. Ini deh motherboardnya nih tampilannya. Oke. Installin drivernya antivirus, browser, saya pakai Office. Setelah itu baru kita proses untuk smoothing ya, biar nggak di ban Valorant. Reset lagi ya, restart ya, proses restart.
Ini kalau drivernya belum diinstal ya, jadi driver motherboard belum diinstal, jadi yang to display ini belum aktif to display. Oke, kita finalizing dulu tahap finish akhir. Coba. Oh iya, LAN-nya kita yes. Oke, yes. Skip. Tidak internet. Continue setup. Apa? Gigabyte user aja. User aja. Kita passwordnya kosongin. Oke, lanjut ke set. Dia yang diserang username sama memori, motherboard, prosesor, BIOS ya. Not now. G12. Tunggu, jangan dimatiin ya saja. Ya udah jadi ya, udah jadi. Jadi kita disable dulu. Ini speakernya udah ada belum sih? Proses update Windows drivernya ya, driver motherboard segala macam, VGA dan lain-lain. Oke, tunggu sampai proses selesai semua. Ini drivernya lagi di download nih, belum kelar. Tunggu udah selesai semua baru kita restart. Yang sekarang tinggal Nvidia VGA cardnya yang belum, Intelnya VGA card tadi belum. Tunggu 100% semua baru kita restart now.
Ini monitor udah dua tuh, udah tuh display ya. Oke, udah kita tunggu yang videonya belum error, tunggu sebentar. Kita butuh restart, dia harus butuh restart ya. Nah, di install drivernya ini. Oh, berubah. Berubah displaynya. Udah semua nih, TI, Intel grafik, prosesornya i3 Gen 12. Masih belum, drivernya belum lengkap semua ya. Ini kita crackin dulu ininya. Oke, kita update. Udah kita sih ya, ini crack manual ya. Oke, update ini, kita update nya dulu sama sih. Coba dia obengnya obeng bintang, bukan obeng plus. Obeng bintang laptopnya. Oke, bentar. Wow, ya. Ini banyak banget driver yang belum keinstall. Aneh. Oke. Let's download. Guys, kita tunggu dulu aja. Yang ini driver sebenarnya banyak banget ini. Nah, ini doang nih. Tuh, 1, 2, 3, coba kita cek. Coba kita dulu bentar ya.